Ulul ibadah atau syarat diterimanya ibadah. Definisi ibadah. Ibadat atau ibadah, sebuah kata yang berasal dari bahasa Arab. Ibadah yang artinya merendahkan diri, ketundukan akan aturan-aturan agama. Ibadah dibagi dua. Yang pertama ibadah mahdah. Ibadah mahdah yang pedoman dan kaifatnya pelaksanaannya sudah ditentukan berdasarkan keterangan nas dan bersifat baku, jadi manusia dilarang menambah atau mengurangi seperti sholat, zakat, puasa, ibadah haji, dan umroh. Syarat diterimanya ibadah mahdah yang pertama, niat yang benar, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Tata cara pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan dan contoh Rasul. Yang kedua, ibadah ghairul mahdah, ibadah yang pedoman dan kaifat pelaksanaannya tidak ditentukan atau disebutkan secara rinci oleh nas, jadi pelaksanaannya disesuaikan dengan waktu dan tradisi. Contoh ibadah seperti menyantuni fakir miskin, menuntut ilmu. Ibadah ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat diiringi niat yang ikhlas. Ibadah itu amalan yang baik, tidak bertentangan dengan akidah dan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumuliyatul ibadah, cangkupan ibadah. Yang pertama, mencangkup seluruh persoalan agama, mencangkup segala perkataan dan perbuatan yang Allah cintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalan-amalan, perkara-perkara wajib, sunnah, mubah. Yang kedua, mencangkup seluruh aspek kehidupan. Seluruh aspek kehidupan manusia dan mengatur persoalan secara tuntas. Islam pun mengisyaratkan dengan jelas tentang hal ini dan mencangkup amalan-amalan yang baik, amalan sosial, amalan kehidupan, serta kemakmuran bumi. Yang ketiga, mencangkup seluruh keadaan manusia. Dengan hati dilakukan dengan cara menanamkan ikhlas, tawakal, sabar, takut, harap, yakin. Dengan akal, dengan cara tapakur, memperhatikan atau merenungkan kejadian dirinya dan alam semesta. Sedangkan dengan anggota badan meliputi indera pendengaran, penglihatan, tangan, kaki, dan saling berzikir. Natajiul ibadah atau hasil ibadah. Ibadah yang benar akan membawa pengaruh-pengaruh yang positif pada jiwa dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, semakin teguhnya keimanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerukan kita agar selalu istiqomah menjaga keimanan, yaitu dengan cara melakukan perbuatan baik dan amalan soleh. Yang kedua, semakin kuatnya penyerahan diri dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyaknya beribadah akan semakin kuatlah rasa syukur kita dan semakin berserah dirilah kita kepadanya. Yang ketiga, memperkokoh insan. Ketika seseorang merasa diawasi Allah dalam ibadah, maka dia berusaha memaksimalkan, melakukan sesuai dengan petunjuk syariat dan ikhlas karena Allah. Yang keempat, memperkuat sikap ketundukan kita kepada Allah. Karena tujuan ibadah adalah menunjukkan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang benar dilakukan karena kesadaran, dorongan hati, tunduk dan patuh akan tumbuh apabila didasari pemahaman yang dalam dan keimanan yang kuat. Yang kelima, meneguhkan tawakal. Dengan ibadah yang benar akan berdampak terhadap kehidupan seseorang ketika ia sedang menghadapi ujian hidup. Ia akan menyandarkan diri dan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, melahirkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ibadah kita benar, akan lahirnya keibadahan serta kenikmatan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh dan delapan, rasa takut dan harap. Ketika kita ibadah akan muncul dalam diri kita rasa takut apakah ibadah ini akan diterima atau tidak diridhoi. Meskipun begitu, kita senantiasa mengharap kemurahan, pengampunan dan kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesembilan, menumbuhkan sikap at-taubat. At-taubat adalah kembali dari kondisi jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju kepadanya. Seseorang yang senantiasa taat ibadah akan memohon ampun dari dosa dan kesalahannya. Yang ke-10, doa. Membiasakan diri dengan doa
Orang yang beriman ketika beribadah akan selalu meminta atau berdoa kepada Allah, tidak akan meminta selainnya. Seperti dalam hadis riwayat Abu Daud yang artinya, doa adalah sesuatu yang sangat mendasar dalam ibadah. 11. Terwujudnya sikap khusyuk atau lembut, tenang, tunduk, dan kerendahan diri di hadapan Allah. Ketika hati seseorang telah khusyuk, maka semua anggota badan akan ikut khusyuk. Tajiul taqwa atau hasil takwa. Dari pembahasan sebelumnya, ibadah yang benar akan menghasilkan ketakwaan di dalam jiwa. Yang pertama, memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ditegaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 156 yang artinya, rahmatku meliputi segala sesuatu, maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang takwa. Kedua, memperoleh Al-Furqan. Allah akan memberikan kepada orang-orang bertakwa petunjuk yang dapat bedakan antara hak dengan yang batil, dan petunjuk itu penolong bagi mereka di dalam kesusahan. Yang ketiga, memperoleh al-barokah. Seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan dijauhkan dirinya dari segala larangan, dan niscaya Allah akan melimpahkan kepada mereka kebaikan dan keberkatan yang banyak. 4. Jalan keluar. Orang-orang yang bertakwa akan diberikan dan dimudahkan jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi. 5. Rizki. Orang yang bertakwa juga akan diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala dari arah yang tidak disangka-sangka sebelum terlintas dalam pikirannya. Yang keenam, kemudahan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, maka Allah akan mempermudah keurusannya terlepas dari kesulitan yang dialami. 7 dan 8, menghapus dosa dan melipatkan gandakan pahala. Seperti dalam firman Allah yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Surat At-Tolak ayat 5. 9. Memperoleh ampunan. Seperti Quran dalam surat Al-Anfal ayat 29. Hai orang-orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan kepada Furqan dan kami akan menjauhi dirimu dari kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah mempunyai karunia yang besar. At-tawazun atau keseimbangan. At-tawazun yaitu keseimbangan dalam memelihara eksistensi kemanusiaan yang terdiri dari unsur-unsur jasad, akal, ruh. Dan Islam mengarahkan manusia agar memperhatikan ketiga unsur tersebut secara seimbang karena semuanya membutuhkan gizi. Yang pertama, jasad. Jasad membutuhkan gizi yaitu berupa makanan dan minuman. Karena manusia adalah makhluk yang membutuhkan makanan dan minuman secara seimbang, dan Allah tidak menghendaki bersikap berlebih-lebihkan karena akan merugikan diri sendiri. Yang kedua, akal. Jika jasad dengan makanan dan minuman, sedangkan akal dikuatkan dengan ilmu, karena sesungguhnya keutamaan orang berilmu dan ahli ibadah seperti perbandingan bulan dan bintang. Dan seperti hadis diriwayatkan Abu Daud yang artinya, sesungguhnya Nabi tidak mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Yang ketiga, ruh. Dengan berzikir atau menyebutkan dan mengingat Allah, karena dengan banyak berzikir hati menjadi tentram. Orang yang senantiasa berzikrullah, hatinya akan selalu hidup, gerakan langkahnya menjadi teralah kepada amalan yang soleh, sedangkan orang yang luput dari berzikir hatinya akan mati. Jika kita mampu bersikap tawazun dalam memenuhi jasad, akal, dan ruh, maka akan terasa kenikmatan dan zikrullah dan batinah. Risalatul insan atau misi manusia. Allah telah memberikan amanah kepada manusia untuk ibadah kepadanya. Dengan itulah akan tertanam ketakwaan. Kemudian dengan ketakwaan itulah seorang muslim akan memenuhi ijazah keagungan, kemuliaan, dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengamanahkan kepada dan menjanjikan al-khilafah. Yang pertama, imarah.
Risalah khilafah harus diwujudkan oleh manusia dengan melakukan kemakmuran baik yang berkaitan dengan aspek materi dan ruhani. Seperti dalam Quran Surat Ahud ayat 61. Ayat ini menjelaskan kewajiban kemakmuran bumi sesuai dengan kemampuan dan peran setiap orang beriman dengan penataan bangunan, pelestarian lingkungan, dan bercocok tanaman. Sedangkan imroh terhadap ruhaniyah yaitu imaratul masjid mengisyaratkan dengan salah satu tugas manusia sebagai misi khilafah yaitu memakmurkan ruhaniyah yakni nilai-nilai dan ibadah di bumi ini. Maka rangkaian tugas imaroh manusia sebagai khalifah di bumi memperhatikan arahan dan syariat dari Allah sehingga aktivitas imaroh itu dapat diwujudkan dengan peradaban dan moralitas. Yang kedua, ar-riayah. Manusia pun memiliki tugas memelihara penjagaan terhadap aspek materi dan ruhani. Dalam pandangan Islam, tanggung jawab riayah tanggung jawab seluruh Muslim sesuai dengan proporsi, kapasitas, dan otoritas masing-masing. Intinya, aktivitas ar-riayah ini adalah melakukan pengendalian agar manusia tetap berada di jalan kebenaran. Yang ketiga, al-hifzun. Jadi tugas imaroh dan riayah tersebut pada dasarnya adalah dalam rangka menegakkan al-hifzun yaitu penjagaan terhadap seluruh aspek kebutuhan manusia dalam kehidupan. Pertama, menjaga keberadaan mereka hingga dalam kondisi beribadah hanya kepadanya. Yang kedua, menjaga keselamatan jiwa atau berkelangsungan hidup mereka. Yang ketiga, menjaga kesehatan akal mereka. Yang keempat, menjaga keturunan mereka. Yang kelima, menjaga harta atau kesejahteraan mereka. Yang keenam, melarang perbuatan pemborosan. Misi manusia adalah menjalankan tugas ibadah, menegakkan khilafah, yakni imaroh dan riayat agar kehidupan manusia terjaga dalam koridor agama dan peribadahan tersebut. Bangun harga diri. Seorang muslim sudah selayaknya menumbuhkan al-ijah, yakni kesadaran akan kehormatan, kemuliaan, dan kebanggaan diri sebagai manusia, sebagai muslim, dan umat Islam. Yang pertama, sebagai manusia. Sejak manusia dilahirkan sudah membawa potensi kebesaran itu karena Allah telah memuliakannya, Allah telah melebihkannya atas makhluk lain, serta menundukkan langit dan bumi untuknya, dan memberikan amanah atau kepercayaan khilafah kepadanya. Yang kedua, sebagai individu muslim. Seorang muslim memiliki akidah yakni akidah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dengan akidah yang benar kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan harapan agar meraih ketakwaan. Yang ketiga, umat Islam. Karena kita telah menjadi bagian umat Islam yang memiliki keimanan dan kita telah menjadi bagian orang yang berupaya menetapi sikap benar dan jujur menghadapi kaum munafik atas kemunafikannya serta kebohongannya. Kita senantiasa menumbuhkan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh ketetapan, kebijakan, rencana, dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan kita telah menjadi bagian dari kumpulan manusia yang meneguhkan rasa cinta, kedekatan, tolong-menolong, loyalitas hanya kepada Allah dan Rasul-Nya, serta kepada orang-orang beriman. Serta kita menjunjung tinggi ketaatan kepadanya dan kepada Rasul-Nya, serta ulil amri, dan kita telah menjadi umat manusia yang berupaya membangun komitmen, gerakan, dan kekuatan.